Halo semua, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Pelesiran kandang kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami bahwa betapa mudahnya dalam beternak entok. Di dalam dunia peternakan, kita harus bisa memahami tentang adanya sistem bisnis atau sistem usaha yang harus kita lakukan dalam membangun jaringan pasar sehingga ternakan entok kita nantinya hasilnya itu kita tidak kewalahan dalam pemasarannya. Pada tahapan ini yang perlu kita siapkan adalah manajemen pakan dan manajemen kandang. Terkait dengan manajemen pakan dan manajemen kandang, banyak konten saya yang sudah membahasnya. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas itu terkait dengan peracikan pakan dan manajemen kandangnya, tetapi saya ingin berbagi kepada teman-teman bahwasanya di dalam dunia peternakan khususnya untuk unggas dan entok ini adalah sebuah komoditi pasar yang masih sangat berpeluang besar dalam kita mengembangkannya. Dulu sebelum saya peternak entok, saya sudah peternak kelinci selama 5 tahun, dari tahun 2015 sampai 2020. Di dalam pengembangannya saya kewalahan ataupun sebelum kewalahan saya mengalami permasalahan dengan pemasarannya karena kebanyakan masyarakat khususnya di Jawa Tengah, yaitu di Purworejo, Jawa Tengah, ini tidak semuanya mau atau tega di dalam memakan daging kelinci. Ketika itu saya kebingungan dalam melakukan pemasarannya. Karena untuk mengenalkan daging kelinci ke masyarakat ini tidaklah mudah. Saya harus door to door. Perjuangan saya untuk mengenalkan daging kelinci sebagai menu harian ini tidak banyak masyarakat yang mau untuk membelinya, dikarenakan satu, bisa karena wujud kelincinya adalah lucu-lucu dan kebanyakan masyarakat kita tidak tega untuk memakan daging kelinci dalam bentuk sate maupun tongseng maupun menu-menu daging kelinci yang lain. Sebelum pemasaran, saya juga mengalami kesusahan di dalam memahami penyakit kelinci, karena penyakit kelinci itu tidak hanya diakibatkan karena virus, tetapi juga racikan pakan kita sangat berpengaruh di dalam kesehatan kelinci ternakan saya ketika itu. Ketika itu saya salah dalam peracikan pakan, yang dihasilkan adalah kembung, mencret, dan mati. Berbeda dengan ternak entok. Ternak entok ini adalah sebuah ternak atau peliharaan unggas yang cukup kebal terhadap serangan bibit penyakit. Tidak hanya dari pakan saja, entok ini juga cukup kebal untuk menghadapi penyakit yang diakibatkan dari serangan virus yang terbawa oleh udara. Jadi bila dibandingkan dua pengalaman saya, yang pertama adalah ternak kelinci dan ternak entok, ini sangat mudah beternak entok di dalam peracikan pakan dan di dalam permasalahan terkait dengan penyakit. Selain itu, bila kita bandingkan pemasarannya, daging entok ini sudah cukup familiar di kalangan masyarakat kita, khususnya di masyarakat yang ada di daerah Purworejo. Semua masyarakat pasti paham dan mau menikmati hasil olahan dari daging entok, baik ditongseng maupun digoreng. Berbeda dengan daging kelinci yang masih awam dan diyakini daging kelinci ini hanya sebagai bentuk pengobatan alternatif untuk pengobatan asma dan meningkatkan kesuburan kandungan. Jadi ini dua permasalahan yang perlu kita pahami. Terkait dengan ternak entok, sangat mudah pemasarannya, tinggal kita bawa ke pasar, dan apabila ternakan entok kita ini adalah gemuk-gemuk, maka yang terjadi pasti pedagang mau untuk membelinya. Dua permasalahan ini cukup untuk memahamkan saya sebagai peternak entok pemula
untuk tetap bersemangat, karena permasalahan di dalam peternakan entok tidak ada seberapa bila dibandingkan dengan saya melakukan peternakan di dunia kelinci selama 5 tahun. Tetapi ketika sudah peternakan kelinci saya sudah mulai dikenal masyarakat, yang saya lakukan adalah penimbangan dari hari ke hari. Buktinya adalah ini, ada beberapa foto yang ada di Facebook saya. Mungkin teman-teman bisa membukanya. Ini adalah Facebook saya, Muhsaif. Ini sebagai bukti saja kalau saya selama 5 tahun dulu juga beternak kelinci, apa kesusahannya seperti ini. Ada foto-foto ketika saya menimbang hasil ternakan saya selama 2 hari sekali. Dan ada juga foto-foto ketika saya melakukan pemotongan kelinci. Buktinya sudah ada di foto-foto ini ya. Dan pemasaran ini juga saya lakukan, baik daging kelinci yang mentah maupun yang sudah menjadi olahan. Jadi bisa disimpulkan teman-teman, beternak entok inilah sangatlah mudah. Berbeda dengan ternak-ternak yang lain. Entok, ayam, ataupun unggas-unggas yang lain yang sudah familiar, ini seharusnya ketika kita melakukan dengan penuh semangat dan penuh semangat di dalam belajar, tidak ada kesulitannya sama sekali. Dari segi penyakit, entok sudah dikenal kebal terhadap virus. Dari segi racikan pakan, entok pasti mau memakan racikan pakan yang kita buat. Tinggal peningkatan proteinnya mau seperti apa. Mau ditingkatkan melalui pakan alternatif, bisa maggot, bisa keong, ataupun bisa dari jenis tumbuh-tumbuhan. Dan apabila kita mempunyai dana lebih, bisa kita campurkan konsentrat atau pur ayam pedaging atau pur ayam petelur sebagai bentuk peningkatan protein kita supaya bisa mencukupi asupan gizi ternak entok kita. Di samping itu, penataan kandang juga perlu kita perhatikan, dan sistem pemeliharaannya, FCR, pertimbangan pakan juga perlu kita perhatikan sehingga kita tidak kelolosan atau bisa dikatakan boncos dalam produksi pakan, karena diingat produksi pakan adalah 75% produksi kandang kita itu masuk ke pakan. Semoga ini sebagai informasi bahwasanya ternak entok itu sangatlah mudah, tidak ada sulitnya ketika kita bisa memahami step by step dalam pemeliharaan dan pemasarannya. Insya Allah kita akan sukses dalam beternak entok. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.